Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kita akan ada di pelajaran bahasa Inggris wajib chapter 2 untuk kelas 12 ya. Nah, temanya agak sedikit unik nih hari ini karena kita akan mengunjungi salah satu kota yang indah banget dan terkenal banget nih yang ada di United States of America atau di Amerika sana. Kota apakah itu? Bangunannya kayak gini. Kira-kira mana ya? Apakah ini New York, Washington, atau mana ya? Nah, kalau kita lihat petanya, ternyata ini adalah kota Seattle namanya. Seattle ini ada apa aja sih? Atau hal-hal unik apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita mengunjungi Seattle? Nah, itu yang akan kita bahas untuk tema kali ini. Jadi, judul materi kita hari ini adalah Why Don't You Visit Seattle? 6 things to do if you visit Seattle. There are 6 must-have experiences that you should do if you visit Seattle, where city and nature come together. If you visit Seattle, arrive with this list in hand and you'll be off to a foolproof start for exploring the Emerald City's most unforgettable sights and sounds. If you visit Seattle, do the following things. Jadi kalau kalian nanti suatu saat bisa berkunjung ke kota Seattle, kenapa sih kota ini jadi unik? Karena mengkombinasikan antara city and nature, jadi keindahan perkotaan dan juga masih ada banyak unsur alaminya. Atau sering juga kota Seattle ini kita sebut sebagai Emerald City. Emerald City maksudnya apa sih, Miss? Nah, kalau kita browsing nih misalnya ke kata emerald di Google, itu ada warna hijau yang mewah banget namanya hijau emerald. Jadi bentuk warna dan juga ada batu yang warnanya seperti itu. Jadi disebut juga sebagai batu emerald. Jadi mewah gitulah intinya. Dan warnanya ini jarang kayak gitu ya, warna emerald ini. Sedangkan Seattle ini jarang-jarang kan ada kota yang bisa mengombinasikan antara city and nature seindah itu, makanya disebut sebagai Emerald City. Apa aja nih yang bisa kita lakukan di sana? Feel the fresh air on your face as you sail to Bainbridge Island on a Washington State ferry. From the ferry, you can enjoy the view of the Seattle skyline. If you want to enjoy Bainbridge Island, stroll around downtown's galleries, boutiques, coffee houses, and cafes. Seasonal gardens and natural woodlands at the Poodle Reserve are as the other options. Kalau kalian nanti suatu saat mengunjungi Seattle, jangan lupa kita bisa berlayar nih ke Bainbridge Island menggunakan Washington State Ferry. Nanti di ferry tersebut, ketika kita mengunjungi Bainbridge Island itu, kita bisa lihat keindahan Seattle skyline, dari skyline-nya. Terus di Bainbridge Island tuh ada apa aja sih? Nanti ada galleries, ada banyak kayak museum yang jual lukisan-lukisan seperti itu ya. Terus butik, terus coffee houses and cafes, tempat nongkrong ngopi-ngopi cantik kayak gitu. Terus kadang-kadang juga ada yang namanya seasonal gardens and natural woodlands di daerah yang namanya Poodle Reserve, also the other options. Nah, itu juga bisa kita kunjungi di daerah yang namanya Poodle Reserve. The second thing you need to do in Seattle is, why don't you tour the Pike Place Market? Because this Pike Place Market produces stands to buy something you'd never tasted. The Pike Place Market is much more than a farmer's market. Its entire district is full of shopping, attractions, and favorite sights. The area is a festival of sound, taste, and smells, and it is part of the reason it is called the soul of Seattle. Unless you have allergic to noises, make sure you take time to spot this beloved icon. Jadi kemudian kita juga bisa mengunjungi yang namanya Pike Place Market. Kenapa sih kita harus ke sini? Karena Pike Place Market itu juga bukan cuman kayak pasar-pasar pada umumnya gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia menawarkan berbagai keunikan yang kamu nggak bisa rasakan nih di tempat-tempat lain. Bisa kalian di sana itu bisa belanja, bisa melihat berbagai atraksi dan juga berbagai penampilan menarik lainnya. Terus jadi ini tuh disebut apa ya istilahnya ya, soul of Seattle, jiwanya Seattle atau istilahnya kayak pusat kehidupannya Seattle gitu, karena apapun di sana tuh ada, dari suara-suaranya yang indah, tadi kan banyak pertunjukan dan atraksinya, terus rasa dan baunya yang bermacam-macam beragam karena di situ banyak orang jualan gitu ya, bisa jualan makanan yang tidak ada di tempat lain dan juga bau-baunya dari yang wanginya kayak apa sampai yang kayak apa gitu, itu di sana juga ada kayak gitu.
Kecuali kalau kalian termasuk orang yang allergic to noises, kalau kalian males berisik gitu ya, jangan lupa. Kalau kalian males berisik ya jangan ke Pike Place Market. Tapi kalau kalian suka mencoba hal-hal baru, jangan lupa mengunjungi Pike Place Market when you are in Seattle. The third sport you need to do is book a night at one of the many cozy B&Bs or resorts available throughout the San Juan Island. Cozy bed and breakfasts are the perfect way to enjoy the friendly island culture. If you have enough time, tour the numerous art galleries in Friday Harbor. You can also enjoy naturalist guided tours, wildlife spotting, whale watching, and storm watching. Nah, kalian juga bisa nih mengunjungi kayak resort, kayak apa ya istilahnya ya, penginapan di daerah yang namanya San Juan Island, Pulau San Juan gitu. Di sana kalian bisa menikmati kasurnya yang empuk, makanannya yang enak-enak banget gitu kan, sambil menikmati keindahan budaya yang ada di sana. Kalian bisa mengunjungi gallery yang ada di Friday Harbor, atau juga bisa mengunjungi kayak tour, kan tadi ya, Seattle is a city, the combination of city and nature culture gitu ya, icons gitu kan. Kalian juga bisa mengunjungi daerah-daerah yang masih hijau, atau ingin melihat kehidupan liar di sana, melihat paus, atau berbagai apa ya namanya ya, berbagai keindahan natural atau alami lainnya di San Juan Island ini. Kalau kalian nginep di apa namanya resort-resort yang ada di San Juan Island. Number 4, see exciting and experimental work at Chihuly Garden and Glass. A visit to this site is an opportunity to take full advantage of the location at the Seattle Center, a primary destination for arts, entertainment, and leisure activities. If you visit the city, you should explore the Space Needle and Pacific Science Center, experience music project, and a variety of cultural activities offered throughout the year. So, kalian juga bisa mengunjungi yang namanya Chihuly Garden and Glass. Di sini kita nanti bisa melihat nih apa namanya berbagai perpaduan antara kesenian-kesenian yang ada di kota Seattle. Maksudnya tempat-tempat misalnya tadi museum dan lain sebagainya. Terus kalian bisa banyak tempat hiburannya juga, jadi bisa menghabiskan waktu luang kalian. Terus jangan lupa kalian juga bisa mengeksplor namanya The Space Needle and Pacific Science Center. Untuk experience apa? Biasanya di sini nanti banyak kayak apa sih namanya? Jadi di Seattle tuh kalau nggak salah ada universitas yang bagus juga gitu ya. Jadi kemajuan teknologinya di sini tuh juga tinggi kayak gitu. Kalau kalian juga suka dengan musik misalnya, bisa experience music project dan juga berbagai cultural activities, berbagai aktivitas budaya yang ada sepanjang waktu di kota Seattle. Kalau kalian nonton di itu ya, di internet Miss pernah nonton gitu ya. Jadi di Seattle tuh ada yang kayak pertunjukan apa sih ya, culture dari berbagai daerah kayak gitu, nanti ada perform parade lah. Nah, parade kayak gitu tuh sering ada di Seattle. Next, watch the world's most sophisticated aircraft be built before your eyes at the Boeing factory in Mukilteo, and explore the dynamics of flight and experience new aviation innovation. Go behind the scenes at Boeing to watch the very same jets you may one day be a passenger on being assembled. Nah, di sini ini juga seru banget, di kota Seattle ini ada aircraft tuh, pesawat ya, aircraft yang very sophisticated, yang canggih banget, yang dibangun di Boeing Factory in Mukilteo. Jadi ada apa sih namanya, kalau kita sering dengar pesawat jatuh gitu-gitu kan, Boeing seri pesawatnya adalah Boeing ini ya. Jadi si Boeing ini pabrik gitu, pabrik Boeing yang terletak di daerah Mukilteo. Nah, di sana kita bisa nih melihat berbagai new aviation innovation, berbagai keterbaruan atau inovasi yang di dunia penerbangan aviasi, di dunia penerbangan. And go behind the scenes at the Boeing, dan kita bisa lihat nih kayak pembangunan Boeingnya yang suatu saat kita bisa naik itu, si pesawat itu masih ada, karena kan dibangunnya di Boeing Factory itu. Jadi ketika kita mengunjungi si Boeing Factory yang ada di Seattle itu, ketika mereka merakit pesawat kan masih ada kemungkinan suatu saat kita naik tuh si pesawat itu untuk berkunjung ke tempat-tempat lain. Itu maksudnya. And the last one, when you visit Seattle for a sweet treat, tour the Theo Chocolate Factory in Fremont and learn
how their delicious confections are made. This factory has a mission to create change in the Democratic Republic of Congo, where it has 300,000 square miles of farmable land, but only 2% is being farmed due to conflict there. The factory trains 2,000 Congolese farmers to grow high-quality cocoa. Jadi kalau kalian pengen nih makan coklat yang enak nih, bisa ke Theo Chocolate Factory yang terletak di daerah Fremont. Dan di sana kita bisa lihat nih. Jadi si Theo Chocolate Factory ini punya value, punya keunggulan. Apa keunggulannya? Jadi sebenarnya factory ini, pabrik ini tuh dibuat untuk membantu Republik Kongo yang punya lahan yang bisa ditanami coklat. Sebenarnya lahannya luas banget, yaitu sekitar 300.000 square miles, meter persegi gitu ya. Tapi cuman yang dimaksudkan itu kan cuman 2% aja yang bisa waktu itu bisa ditanami gitu. Karena kenapa kok cuman sedikit yang bisa ditanami? Karena waktu itu terjadi konflik besar yang ada di Kongo. Akhirnya si factory ini, pabrik ini mentraining, melatih gitu ya 2.000 petani-petani yang ada di Kongo itu untuk bisa memanfaatkan lahannya sehingga bisa menghasilkan cocoa, coklat ya, coklat yang coklat mentah gitu loh, raw coklat itu yang berkualitas. Karena lahannya besar banget, ini bisa menjadi penghasilan yang besar untuk rakyatnya sendiri gitu kan, untuk para petaninya sendiri. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Jadi kalau istilahnya kayak kita beli coklat di Theo Chocolate Factory ini tadi, kita juga membantu para petani yang ada di Kongo gitu supaya mereka bisa terus menghasilkan coklat-coklat berkualitas. Okay guys, I hope this video will be helpful for you, and don't forget to understand well the EVE+ material because it's very much important and it is usually used in our daily activities. Thank you so much for having me today and I'll see you soon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.